Selamat pagi teman-teman. Kita akan segera mulai kebaktian hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di satu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus Agatha untuk berdoa pembukaan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sudah mengumpulkan kami di ibadah minggu ini, walaupun secara online. Berkati Tuhan membawa firman, petugas, dan teman-teman yang akan mengikuti ibadah minggu ini. Berkati supaya ibadah minggu ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia sebagai pujian pembuka kita. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Roma 6 ayat 1-4. Roma 6 ayat 1-4. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus, kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Untuk petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 5 ayat 6-11. 1 Petrus 5 ayat 6-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Mugiono. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya fokus dan nantinya dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Bapak menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik kita bersyukur hari ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka, Tuhan masih berikan waktu kepada kita untuk bisa beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Mazmur 22 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Kita akan baca secara litani atau bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap. Kemudian adik-adik membacakan ayat yang ganjil. Saya akan mulai dari ayat yang ke-22. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku telah memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, segenap anak cucu Israel. Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji di dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia, biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di
hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Adik-adik, sebelum kita memahami firman, saya akan bertanya dulu pada adik-adik. Saya akan memilih yang tidak dimunculkan wajah. Saya akan memilih ke Bagus dulu. Dijawab pertanyaan saya. Bagus sudah makan hari ini? Sudah. Coba diulangi yang keras. Sudah makan hari ini? Sudah. Pakai lauk apa hari ini? Lauk ayam. Oke. Enak enggak? Enak. Oh, enak. Enak atau enak sekali? Enak, biasa aja. Oke. Pernahkah Bagus makan pagi atau siang dengan lauk yang tidak enak? Tidak sesuai selera? Ya, pernah dulu. Oh, pernah dulu. Terus, ketika makannya tidak enak, sikapnya apa? Marah? Piringnya dibanting atau diapakan? Ya, nggak dihabisin. Oh, tidak dihabisin. Wah, kasihan ya. Dipakai untuk ayamnya. Radit? Halo, Radit. Ya, Oh, sudah sarapan? belum. Sudah sarapan? Belum. Belum. Kalau kira-kira hari ini nesu ora nek untuk sarapan? Enggak. Oh, enggak. Oke, adik-adik, itu pertanyaan-pertanyaan coba nanti kita kaitkan dengan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan lihat gambar satu, itu ada gambar pemandangan. Ketika adik-adik di TK, pernah gurunya ngajari nyanyi pelangi-pelangi. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Dan seterusnya, ada kata-kata pelukismu agung siapa gerangan. Jadi siapa yang menggambar itu. Ketika adik-adik tadi saya tanya sudah makan atau belum, lauknya enak atau tidak, ketika tidak enak langsung tidak dihabiskan, itu sama ketika kita melihat pemandangan yang ada di tempat ini. Kadang-kadang di dalam hidup kita melihat sesuatu itu biasa. Orang enak, makan ya orang enak, ya kita jengkel. Kalau melihat pemandangan yang indah itu, paling kita hanya mengatakan, kok apik, kok bagus, kok indah. Ketika kita menginginkan sesuatu, kemudian kita tidak berhasil, kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Itu yang sering kita lakukan di dalam hidup kita. Adik-adik yang baru saja lulus dari SD, masuk ke SMP, nilainya bagus. Ketika SD nilainya bagus. Tapi ternyata rumahnya jauh sekali, katakanlah ke masuk SMP Negeri 1 Magelang, tetapi rumahnya sangat jauh dari Magelang. Zonasinya tidak masuk. Apa yang dilakukan? Jengkel. Kebijakan seperti itu dilakukan. Sebab itu adik-adik, kita harus belajar hari ini, dari bacaan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi atau ketika kita memperoleh sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita akan melihat di tayangan berikutnya.
Bacaan kita hari ini dari Mazmur 22 ayat 22 sampai 30. Di ayat 22 kita bisa belajar kepada Daud. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, kita perlu belajar dari Daud. Bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik, itu kadang-kadang kita memperoleh sesuatu yang menyenangkan hati. Kita berhasil. Ketika kita berhasil, kita tepuk tangan, kita senang. Tetapi suatu saat, kita mengalami kegagalan. Apa yang kita inginkan mungkin tidak akan tercapai. Jadi semua yang kita inginkan itu tidak tentu akan dicapai, akan tercapai. Suatu saat mungkin kita akan mengalami gagal. Nah, dari ayat 22, kita perlu belajar dari Daud. Ketika mengalami kegagalan, Daud meminta kepada Tuhan. Daud meminta kepada Allah dengan tantangan hidup yang dihadapi, agar Daud kuat menjalani apa yang dihadapi. Dengan cara apa? Dia kuat menjalani dan tetap berharap kepada Tuhan. Doanya apa? Ketika dia mengalami tantangan, dia tidak jauh dari Tuhan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mengalami kegagalan, kita contoh Daud. Apa yang dicontohkan? Ketika kita menghadapi tantangan kegagalan, dia berdoa agar dia tetap setia kepada Tuhan dan tidak menjauh dari Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat 22, itu juga mengajarkan kepada kita agar dalam kondisi apapun kehidupan kita tetap harus bersyukur. Ketika makan tidak enak, ya jangan dibuang-buang, tetap bersyukur pada Tuhan. Dan terima kasih hari ini saya sudah diberi makan. Ketika belum sarapan, ya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, kita bersyukur hari ini belum sarapan, mungkin baru dimasakkan, nanti sebentar lagi sarapan. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tidak menyalahkan orang lain di dalam hidup. Itu yang pertama yang perlu kita contoh dari Daud. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di ayat 23 sampai 32 di slide berikutnya. Di pasal 23 itu menggambarkan pengakuan Daud untuk memasukkan Tuhan baik di depan orang terdekat maupun orang lain. Jadi ini mengajarkan kepada kita untuk tidak malu mengaku bahwa saya orang Kristen. Jangan mengatakan ketika kita di tengah-tengah orang lain, takut, tidak berani mengatakan seperti itu. Di sini digambarkan bagaimana Daud memasukkan Tuhan, dia tetap memuji Tuhan di depan orang-orang terdekat dan di tengah-tengah orang lain, di tengah-tengah umat. Itu sebuah pengakuan dari Daud. Kemudian di pasal 25 itu Daud melihat betapa besar kebaikan Tuhan terhadap kehidupannya. Kita lihat, rasakan, kita adalah orang-orang berdosa yang sebetulnya tidak layak diterima oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Walaupun kita hina, walaupun kita sengsara, Tuhan tidak pernah merasakan bahwa kita itu hina, kita itu jijik. Tuhan tetap baik kepada kita. Dan Daud melihat kebaikan Tuhan itu. Walaupun ia berdosa, Tuhan tetap menyayangi. Kemudian, di situ juga digambarkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita di dalam kesenangan,
ketika kita di dalam penindasan, ataupun ketika kita di dalam kegagalan. Ketika seseorang di dalam kegagalan, di dalam kesengsaraan, mestinya kita berteriak kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Artinya apa? Ketika kita meminta pada Tuhan, Tuhan akan menolong. Tetapi ketika kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Artinya apa? Ketika kita tidak berserah, tidak memohon, Tuhan akan angkat tangan. Oleh sebab itu, kalau berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting, Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Lebih-lebih manusia, lebih-lebih kita. Kita diciptakan sama dengan Allah. Maka kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kemudian di ayat 26, kenapa Daud atau pemazmur memuji-muji Tuhan, bahkan hormat, bahkan memberi nasar? Itu adalah sebagai wujud bahwa Daud pemazmur mengaku ia takut akan Tuhan, ia menghormati keberadaan Tuhan. Artinya ketika kita memuji Tuhan, itu sebagai bentuk hormat kita kepada Tuhan. Dan nasar yang diberikan Daud itu apa? Nasar yang dilakukan Daud itu adalah satu, ia senantiasa setia. Jadi Daud punya janji, apapun yang dialami, ia akan selalu setia kepada Tuhan. Walaupun ia gagal, walaupun ia berhasil, dia tetap setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ia tetap patuh kepada Tuhan. Selain itu, pemazmur selalu akan melihat betapa besar kemuliaan. Kemudian di ayat 28, pemazmur selalu mengingat di dalam kondisi apapun bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan Maha Pengasih, maka ia akan selalu sujud di hadapan semua orang. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan betapa besar kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, bisa kita lihat di ayat 30. Semua orang akan menyembah Tuhan. Bahkan orang yang sombong pun akan berbalik dan berlutut menyembah Tuhan. Sebuah pengakuan betapa besar kuasa Tuhan. Orang yang sombong, songkak, ketika melihat kebesaran Tuhan akan berbalik menyembah Tuhan. Dan itu dilakukan sampai ke generasi yang berikut yang memberitakan keadilan Tuhan. Jadi intinya adik-adik, yang perlu kita pahami dari bacaan kita hari ini adalah yang pertama, bahwa ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kegagalan, selalulah berdoa agar kita diberi kemampuan untuk tidak meninggalkan Tuhan. Kita berdoa agar kita tidak menjauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita, apapun yang kita terima, kita selalu harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu mengabulkan doa kita. Hanya waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Karena apa? Yang terbaik dari Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan belum tentu baik bagi kita. Sebaliknya,
terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Kita perhatikan beberapa contoh sebentar lagi. Kemarin ketika ada pesawat Sriwijaya itu jatuh dan hampir semua penumpangnya meninggal. Ada kejadian-kejadian ketika ada orang yang tertinggal, ketika ada orang yang tidak jadi ikut karena sakit dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Ketika dia tidak bisa mengikuti acara itu, tidak ikut terbang dan sebagainya, kadang-kadang orang menggerutu, menyalahkan orang lain, kan kadang-kadang menyalahkan Tuhan, kenapa saya sakit sehingga saya tidak bisa ikut terbang. Tetapi ketika pesawat itu sudah terbang dan jatuh, dia baru menyadari, dia mengatakan, untung saya tidak ikut terbang. Itulah rencana Tuhan. Terbaik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Jadi kita akan melihat slide berikutnya. Sebagai seorang remaja, sebagai anak-anak, akan melakukan apa? Akan bersikap seperti apa ketika kita menghadapi kondisi? Kita itu mau apa? Itu yang menjadi PR bagi kita semua. Daud juga mengajarkan kepada kita, sebetulnya jawaban itu sudah ada pada firman Tuhan hari ini. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan bersikap ketika menghadapi keberhasilan dan sebagainya. Mestinya antara lain tidak menggerutu, tetapi berseru kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, para remaja di GKJ Magelang, boleh beribadah walaupun tidak secara tatap muka. Bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami boleh belajar bahwa setiap saat kami tetap setia kepada Tuhan. Setiap saat kami bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ajarkanlah kami Tuhan melakukan firman-Mu ini di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Mugiono yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkanlah bangsa ini ya Tuhan dari bencana banjir dan COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk studi kami ya Tuhan, yang sebentar lagi kami akan menjalankan PTS. Berkati semoga kami dapat belajar semaksimal mungkin dan mendapat nilai yang memuaskan. Berkati juga teman-teman dan guru-guru kami Tuhan supaya selalu sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami supaya ibadah dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berkati jemaat, majelis, pendeta, dan pengurus-pengurusnya ya Tuhan supaya selalu sehat. Kami juga berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan, supaya selalu sehat dan Engkau berikan kasih sukacita di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing, dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 28 Februari 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan di setiap minggu terakhir akhir bulan, baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukur untuk mengiringi persembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus, Febri untuk berdoa persembahan dan penutup. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari apa yang kami punya. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri pada pagi hari ini, kiranya Engkau menyertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih buat Pak Mugi dan Jenny yang sudah bertugas. Kemudian pengumumannya, persembahan jangan lupa seperti yang sudah diumumkan oleh Jenny, bisa dikumpulkan dulu di rumah, kemudian nanti dikumpulkan di gereja, di kantor gereja. Terus habis ini aku share absen, teman-teman jangan lupa buat ngisi absennya. Terus habis ini sebelum ibadah ini ditutup, aku minta teman-teman yang belum buka kameranya, dibuka ya kameranya. Habis ini kita foto dulu sebentar. Kita foto dulu ya. 1, 2. Sekali lagi. Satu, dua. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di ibadah kita pada hari Minggu ini. Habis ini teman-teman boleh open mic-nya buat kita mengucapkan selamat hari Minggu buat teman-teman yang lain. Selamat hari Minggu. 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 Selamat hari Minggu.